Selamat malam Pak Dino, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Bu Cek. Ya, jadi hari ini tepat 9 tahun kita punya Kongres Diaspora yang pertama di LA, ya. Karena Kongres Diasporanya tanggal 6 sampai 8 Juli 2012 Pak Dino ya. Ya. Dan tahun depan ini adalah 10 tahun daripada Kongres kita. Nah, kita akan mau berbalik kembali ke awalnya ya, supaya kita mendengar nih banyak hal-hal rumor dan apa yang kita masih banyak yang tidak tahu. Perjuangannya bagaimana untuk melahirkan diaspora ini, Pak Dino. Ya. Nah, saya pertama-tama saya mau tanya, gagasan ini muncul dari mana, Pak Dino? Akan mengadakan diaspora itu dari mana? Gagasannya pertama kali kapan dan bagaimana? Pertama kalinya itu datang dalam diskusi dengan beberapa tokoh masyarakat di Washington DC. Ya. Saya baru aja keliling Amerika dan bertemu dengan berbagai komunitas diaspora Indonesia, dan saya merasa bahwa ini kok mereka nggak saling kenal gitu ya, antara satu komunitas dengan komunitas lain. Misalnya komunitas di Atlanta, komunitas di Seattle, di Houston, di New York nggak saling kenal gitu, right? Jadi saya merasa something has to be done about it. Nah, kedua, saya juga melihat ternyata orang-orang ini orang-orang yang luar biasa, diaspora. Jadi kalau orang Indonesia ngeliat di tanah air, ngeliat orang Indonesia di luar itu seringkali image-nya adalah pekerja, pembantu rumah tangga atau apa gitu ya. Padahal yang saya lihat itu adalah inovator, pengusaha, dokter, lawyer, orang-orang yang sukses gitu, right? Jadi ya, di sana saya melihat ternyata ada profil orang Indonesia di luar negeri yang memang luar biasa, tapi tidak terkoneksi dan perlu dipersatukan. Gitu. Nah, dari sana mulai timbul, ada ilham aja bahwa perlu ada ada suatu pertemuan besar yang memperkenalkan mereka, menampilkan mereka di panggung. Gitu. Dan di sanalah timbul gagasan Kongres Diaspora Indonesia. Ya, saya masih ingat waktu itu bulan Desember Natalan 2011 saya ke Washington DC. Itu pertama kali Pak Dino ngomong tidak resmi, tapi kita ngobrol dan ada mengeluarkan gagasan pertama mau mengadakan diaspora itu. Apa memang mulainya sekitar tahun 2011 Desember itu ya Pak Dino ya? Sebetulnya sih baru mulai di awal bulan 2012 baru mulai secara serius ya. Kalau dari segi wacana memang sudah ada gitu ya. Tapi saya harus menimbang-nimbang dulu karena pertama kan harus minta izin dari Jakarta. Ya. Kedua, logistiknya susah sekali. Ketiga, dana dari mana. Keempat, orang masih nggak tahu ini apa. Binatang diaspora ini apa nih? What animal itu? Ya kan? Jadi, dan ini suatu hal yang sangat baru dan juga penuh resiko. Jadi, butuh waktu untuk pencernaan, tapi akhirnya di awal 2012 kita mengambil kesimpulan, ya kita laksanakan dengan segala risikonya, dan that's actually what happened. Ya, saya ingat kita waktu itu rapat bulan Februari tahun 2012 di KJRI. Pak Dino ada datang dengan beberapa tim dari Washington ya, gitu. Nah, ya benar. Pak Dino melontarkan itu kan semua kita bingung. Hah? Apa namanya Pak Dino? Diaspora? Nggak pernah dengar. Pak Dino dapat ide itu dari mana nih? Ya, itu. Waktu itu. Iya. Karena istilah diaspora memang belum ada dalam jargon bahasa Indonesia pada waktu itu ya. Yang ada memang konotasinya itu agak negatif, sehingga nggak pernah dipakai kata diaspora, ya kan? Nah, sementara saya lihat enggak, kalau kita lihat seluruh dunia, kata diaspora itu bahkan positif orangnya gitu, right? Nah, jadi mulailah kita masukin kata baru. Kalau dulu kan kata-katanya adalah perantau, ya kan? Tapi perantau agak beda dari makna diaspora gitu, right? Makanya kita pakai diaspora. Orang tadinya masih agak bingung apa ini maksudnya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi kata yang baku, ya, diaspora Indonesia. Semua orang udah tahu, tidak perlu diterjemahkan apa itu maksudnya gitu. Jadi orang diaspora di Amerika itu sebetulnya perintis tuh. Perintis dari gerakan dan konsep yang baru itu. Nah, Pak Dino, apakah memang sudah bisa memang membayangkan bahwa sampai saat ini kita sudah membuka di 54 negara itu
diasporanya bergabung, sekarang udah familiar. Waktu itu kebayang enggak? Waktu itu apakah kita itu kan hampir semuanya panitia, semuanya dari Amerika, terus kemudian yang datang juga yang pertama itu di 5.600 orang di kongres di convention center, mostly juga dari LA juga sih sebenarnya kan. Kebayang enggak Pak Dino bahwa itu akan menjadi mendunia seperti ini? Wah, nggak kebayang, tapi yang penting diketahui itu adalah, jadi kita bikin Kongres Diaspora itu tadinya untuk Amerika saja, ya kan? Nah, udah siap-siap, jadi kita udah mobilisasi New York, Houston, LA, San Francisco, Chicago, dan lain sebagainya ya. Kita udah komunikasikan dengan diaspora Indonesia di sana. Kemudian at some point saya berpikir, kenapa kita hanya berhenti di Amerika aja gitu, ya kan? Kenapa nggak bikin worldwide aja gitu, right? Ada yang bilang, Pak, itu tahun depan aja gitu. Enggak, saya bilang enggak. Sekarang aja kita bikin sekarang. Pak, jadi benar-benar big bang diaspora yang mencakup seluruh dunia, diaspora Indonesia seluruh dunia. Nah, itu kalau nggak salah berapa ya? Sekitar 2 bulan keputusan itu, 2 bulan sebelum Kongres ya. Persisnya saya nggak ingat berapa lama gitu ya. Tapi saya membuat keputusan strategis itu dapat ilham aja tuh, Bu Ce ya. Sehingga akhirnya apa? Saya hubungi Ibu Retno di Belanda misalnya. Waktu itu beliau dubes di Belanda. Saya hubungi konjen kita di ada yang di Malaysia, ada yang di Inggris, di Australia datang ya, melalui duta besarnya. Saya bilang kita akan ada acara ini, tolong digalang diaspora yang mungkin berminat untuk terbang ke LA untuk menghadiri ini. Dari Fiji pun, New Caledonia pun ada tuh. Saya agak heran juga kok bisa ada. Dari Suriname juga ada, ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi walaupun jumlahnya sedikit, tapi paling tidak ada perwakilan. Setiap komunitas itu mengirim benar, mengirim perwakilan, dan mereka semua semangat datangnya, dan sehingga jadilah Kongres Diaspora Indonesia yang global, bukan hanya di Amerika, walaupun lokasinya di Amerika gitu. Tapi memang Bu Ce benar, awalnya kita mulai hanya untuk Amerika. Tapi somewhere sekitar 2-3 bulan sebelumnya kita berubah haluan menjadi global gitu. Oh, hal ini tidak diketahui orang. Jadi ini satu informasi baru. Bahwa tadinya memang kita tadinya hanya mau untuk USA, tapi akhirnya menjadi global. Dan memang kebetulan saya juga hospitality, jadi saya tahu siapa-siapa yang datang. Dari Taiwan ada Pak Dede, 1 orang datang. Oh iya, benar ya. Waktu itu terus dari yang paling banyak 20 orang dari Qatar kayaknya. Dari Qatar juga ya. 20 orang datang, itu paling banyak perasaan saya setahu saya ya. Terus ada Indra segala ya. Nah, Pak Dino, saya waktu itu di panitia. Tapi waktu itu kita tidak pasti. Dan kita tuh, karena waktu itu kita harus booking gedung bulan Juli. Dan kita harus taruh uang muka. Padahal tidak ada uang sama sekali. Jadi kita panitia tuh bingung, Pak Dino. Bagaimana Pak Dino sendiri bingung tidak waktu itu? Saya bingung sekali karena pertama untuk bikin kongres perlu uang. Betul. Dan Jakarta bilang nggak ada uang. Kenapa? Karena segala kegiatan tahun itu harus direncanakan dan dianggarkan tahun sebelumnya. Betul. Sementara tahun sebelumnya KBRI belum anggarkan karena nggak kepikiran, ya kan. Sementara Jakarta juga bilang hal yang sama, kita juga belum anggarkan gitu, Pak. Sementara saya nggak mau nunggu setahun lagi. Kenapa? Karena semangatnya lagi membara. Semua orang udah semangat sekali. Bu Ce lagi semangat sekali kan waktu itu kan dengan kongres ini. Jadi the best way itu adalah dengan menggalang dukungan dari private sector gitu. Right? Jadi saya ingat dulu beberapa orang saya todong tuh, Pak Sehat Sutarja misalnya saya todong. Oh sorry. Ini I have to get a battery. Hold on. Ya, jadi nama-namanya siapa Pak Dino yang menyumbang? Ya, jadi tantangannya adalah bahwa kongres ini karena diadakan di LA Convention Center, biayanya besar ya, dan Jakarta nggak ada anggaran, KBRI juga anggarannya tidak ada untuk sebesar itu. Sehingga saya harus nodong para teman-teman ya yang bersimpati. Nah kebetulan misalnya Pak Sehat Sutarja ya dia 75.000 ya
Wow. Kemudian Pak Lohia juga ya Siapa, Pak? nyumbang gitu. Siapa, Pak? Pak siapa? Lohia itu beliau adalah yang punya Indorama. Right? Oke. Jadi Indorama. plastik. Jadi kalau kita beli apa namanya minuman Ya, plastiknya itu dia yang buat gitu ya. Ya oke. dia juga nyumbang kalau nggak salah 75.000 juga ya. Nah, Ah, kemudian habis itu selebihnya sedikit-sedikit ada yang 10.000, 5.000 ya dan lain sebagainya. Freeport juga waktu itu nyumbang ya ya. berapa puluh ribu saya lupa ya. Tapi semuanya total sekitar antara 250 sampai 300.000 gitu ya. Oke. Nah, Oh, jadi jumlahnya gitu, tapi untung seperti yang saya katakan tadi ada yang nyumbang dalam jumlah yang lumayan besar gitu ya. Dan ya. tentu kita ada sponsor perusahaan juga ya yang logonya masuk dan lain sebagainya gitu. Jadi itu perjuangan yang berat tuh, Iya. Bu Ce. Dan satu-satunya cara juga saya bisa meyakinkan ini karena nanti uangnya dikelola atau diaudit gitu ya oleh US ASEAN Business Council. Oh, Right? gitu. Ya, jadi ada transparansi karena saya Oh, nggak berani pegang uang, ya kan, iya. right? Nggak berani pegang uang, tahu aja lah ini apa namanya kan ribet gitu ya. Iya. Nah, jadi untuk meyakinkan orang ini juga donor-donor ini dana ini nanti dipegang oleh US ASEAN Business Council yang juga mempunyai reputasi yang sangat bersih gitu ya kan. Jadi apa namanya ya, itu formulanya itu untuk mendapatkan confidence dari para donor gitu. Dan Betul. ini juga formula yang sama digunakan untuk angklung ya. Waktu kita membuat rekor dunia angklung Oke. di Washington DC kita mendapatkan sponsor juga ya tentu. Ya. Tapi formulanya sama, dananya itu dikirim dan dikelola oleh apa namanya yayasan yang sudah dikenal di Amerika, orang-orang Amerika juga, dan mereka yang make sure semuanya governance-nya bagus dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau begitu dalam kesempatan ini kita mengucap syukur pada sponsor utama itu ya, karena itu penting banget. Oh iya iya iya, ya Sebab ini benar-benar. kan diaspora ini kan belum diketahui mau kayak apa akan berlanjut atau Ya, tidak. Tapi mereka ya. willing to put money 75.000 besar loh Pak Dino. Iya, Besar sekali ya, ya, ya. besar tuh. Ya. Itu Itu satu. mereka ini ya milioner atau bilioner semua gitu ya. Jadi Iya. jadi udahlah Kita, gitu ya. waktu itu kita semua tahu tentang Pak Sehat Sutarja karena beliau adalah pembicara juga diundang ya. Tapi yang kedua Ya. itu kita tidak pernah dengar loh Pak Dino. Jadi siapa Ya. namanya Pak Dino? Kalau bisa dibilang. Lohia, Loh, Sri Prakash Lohia. oh Ya, gitu. Oh, ya, praktis Logia. Ada kayaknya. ya, Ya orang India ya, gitu ya, ya. ya, Oh, ya benar-benar. Ya, ya ya, saya lihat. Tapi kita tidak tahu. We have no idea kalau dia tuh nyumbang begitu besar gitu. So ya, ya. Dia kesempatannya kita sangat-sangat low profile ya, dan dia profile. sendiri kan diaspora gitu ya. Ya. Dan Dia dia juga diaspora India plus diaspora Indonesia. Dia betul. dia keturunan India tapi besarnya di Surabaya ya kan. Dan Beliau akhirnya dia iya. Beliau ya. di mana Pak Dino? Di Jakarta apa di Sekarang beliau punya rumah di Jakarta dan di London. Oh, di Ya, London. Wah. ya, ya. Jadi hanya terus terang begini Pak Dila, saya cerita. Di LA so far biaya paling ini kan Indonesia Festival kan 10.000 orang. Saya kan selalu Ya. di panitia dana. 40.000. Hmm. Itu sudah maksimum 45.000. Ya. Jadi waktu kita dengar, tadinya kita dengar 500.000. Hah, 500.000 uang dari mana? Siapa yang mau nyumbang 500.000? Ya, Saya ya. mau botak. Pikir saya pulang tuh tidak bisa tidur satu malam, Pak Dino. Pikir, Ya, hah, saya mau cari uang di mana 500.000? ya. Jadi makanya saya seksi dana, saya tidak tahu ini uang dari mana dan tiba-tiba jadi aja gitu loh. Nah kita Ya, tidak ya, ya. kor apa jadi atau apa. Jadi di audit ya. Itu keuangannya di audit, Oh Pak. iya ya, kalau nggak mau mereka yang nyumbang, ya kan? Jadi benar-benar Di audit. harus clean dan clear Ya. gitu ya. Nah, itu dari segi dana. Apakah dari waktu perjalanannya gitu, Pak Dino banyak dapat tantangan? Kita cerita buka-bukaan ini. Dapat tantangan dari mungkin dari sesama pejabat tentunya,
atau dari atas, dari bawah, dari mana, dihimpit, di mana? Pak Dino punya frozen nih. Ya. Terus gimana Pak? Jadi kalau tantangan paling utama itu adalah orang masih bingung ini apa. Betul. Right? Jadi dari Jakarta tuh dari segi kebijakan tentu kalau ini suatu kebijakan harus hati-hati sekali ya kan, harus ada rapat antar departemen dan lain sebagainya. Sementara Jakarta tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal itu. Right? Jadi message dari Jakarta itu lebih kepada silakan kalau mau lakukan dan resiko kamu tanggung sendiri. Ya gitu. Right? Gitu. Saya ingat waktu itu kita minta pendanaan dari Pak Dirjen yang menangani Hubsos Putwan waktu itu ya, public diplomacy ya. Itu Pak Fahir yang kemudian jadi wakil Menteri Luar Negeri ya. Beliau waktu itu masih Dirjen. Nah ini kan hal-hal hubungan masyarakat kan di bawah Direktorat Jenderal Public Diplomacy. Beliau bilang juga kita bisa hadir 1-2 orang tapi nggak bisa kasih dukungan dana apapun. Right? Waduh, saya jadi bingung gitu ya. Tapi karena apa? Karena memang mereka nggak tahu ini apa ini yang sedang dirintisnya apa gitu. Jadi nggak apa-apa. Saya bilang ke staf kita, anak-anak buah di KBRI, nggak apa-apa kita lakukan ini bagus dan baik dan juga akan energize diaspora. Mereka akan senang pasti karena mereka akan merasa dianggap, ya diperhatikan dan diakui potensinya dan lain sebagainya gitu, right? Dan itulah yang akhirnya terjadi. Kongresnya berhasil, Buce sendiri ada di sana, ribuan orang datang, semangatnya bagus dan mereka melahirkan suatu semangat baru, yaitu semangat berdiaspora, right? Dan mereka juga secara alami tuh nggak ada yang direkayasa tuh ya Bu Cia. Begitu melihat orang dari Belanda, dari Australia saling berpelukan, ya kan, saling ada rasa sambung rasa yang alami dan otomatis gitu. Jadi itu yang saya suka dari acara kongres itu. Gitu. Nah setelah itu jadi kebijakan pemerintah Pak Bu Cia. Ya kan setelah itu karena mereka melihat wah ternyata ini maksudnya gitu ya kan, ternyata ini maksudnya dan ternyata semangatnya baik gitu ya, dan ternyata lain sebagainya lah, ini suatu hal yang bisa dibangun terus dan lain sebagainya gitu. Jadi itulah akhirnya jadi kebijakan pemerintah. Masalahnya begini Pak Dino, saya kan di LA dan saya kan ya kadang-kadang sering juga diundang di KJRI. Nah saya melihat kebijakan sebelumnya Kemenlu itu hanya mengurus orang-orang yang punya paspor hijau. Karena itu kan memang adalah warga negara Indonesia gitu, WNI gitu kan. Nah, tiba-tiba harus ngurusin yang bukan, kan diaspora kan lebih luas. Jadi kayak paspor Amerika juga ini sekarang dirangkulkan gitu. Nah, apakah itu merupakan satu langkah yang besar atau susah atau bagaimana bagi Kemenlu waktu itu Pak? Benar sekali ya Buce, dan saya bisa katakan di sini yang dilakukan itu memang suatu hal yang baru ya. Karena kita merubah pendekatan legalistis menjadi pendekatan kultural. Pendekatan legalistis itu berarti apa? Kamu paspornya apa? Oh bukan WNI lagi. Oke, sorry, kita nggak ngurus kamu. Gitu. Kamu udah warga negara, ya kan? Sementara kalau pendekatan kultural, kamu paspor WNI, paspor WNA, apapun nggak masalah, karena selamanya kamu tetap bagian dari bangsa Indonesia. Dari segi darah dan budaya, ya heritage, you are part of us, ya kan? Yang beda sih hanya kertas bernama paspor aja gitu ya. Ini juga kemudian hari Pak Yusuf Kala juga ngomong seperti yang sama nih Pak Wapres, ya kan? Bahwa dalam satu kongres berikutnya beliau menyatakan ini kan hati itu kan nggak bisa berubah, hati tetap selalu ada merah putih gitu, ya kan? Nah tapi jujurnya sampai sekarang memang masih susah meyakinkan orang itu. Jadi lambat laun pandangan mulai berubah ya. Tapi tetap ada stereotip itu. Kalau orang bukan WNI ya udah nggak usah diurusin gitu, right? Dan itu suatu hal yang keliru. Karena apa? Kalau kita lihat misalnya India, ya kan?
India kenapa bisa salah satu raksasa Asia, ya kan? Kenapa? Karena mereka memanfaatkan orang-orang India di luar negeri, di Inggris, di Eropa, di Afrika, ya, untuk bersinergi dengan tanah air mereka. Jadi terlepas dari paspornya apapun ya, asal mereka bagian dari heritage of India gitu. Saya sempat lihat pada waktu itu prakteknya begini, Pak Dino. Jadi setelah mereka ketahui, oh Bapak A ini sudah masuk jadi warga negara Amerika. Akhirnya tadinya biasanya diundang, tiba-tiba tidak diundang. Gitu. Dan waktu itu semua pejabat yang datang biasanya kan selalu ngomongnya, kami mau bertemu dengan masyarakat Indonesia. Which is masyarakat Indonesia adalah yang masih punya paspor Indonesia. Tapi sebenarnya mereka mau ketemu sama semua. Tapi karena terbatas term itu, tidak ada term diaspora Indonesia, masyarakat Indonesia, mau tidak mau yang diundang hanya yang paspor hijau gitu loh. Saya ada tahu beberapa orang yang sudah setelah masuk paspor warga negara Amerika tidak pernah lagi diundang di KJRI waktu itu. Tapi sejak kita punya diaspora Indonesia ini, Pak Dino, saya sekarang perhatikan tiap kali pejabat yang datang, mereka ngomongnya sekarang beda. Mereka ngomongnya, kami mau bertemu. Jadi saya merasa bahwa setelah ini setiap pejabat yang datang mereka selalu berkata kami mau bertemu dengan diaspora Indonesia sejak tahun 2012 itu, Pak Dino. Dan memang itu sangat tepat sebab kayak kita ini yang sudah bukan warga negara Indonesia tapi punya cinta Indonesia tetap bisa datang gitu loh. So I think it's a good one. Nah, dan istilah diaspora itu tidak lagi membedakan WNI dan WNA. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kalau perang dulu istilahnya nggak jelas itu apa maksudnya gitu, ya kan? Dan perantau juga nggak enak konotasinya gitu, right? Jadi rubah mindset orang terhadap orang Indonesia yang tinggal di luar negeri gitu. Benar. Dampak sih itu ya. Kami saya sangat appreciate karena itu merupakan identitas saya yang baru. Karena saya kan warga negara Amerika. Nah, kalau saya mau masuk ke imigrasi itu hati saya duduk. Nanti ditanya, Bapak ini lahir di Makassar, kenapa sekarang jadi ini pengkhianat bangsa ya? Takut banget gitu, Pak Dino ya. Mungkin juga apa juga nggak tahu. Bekas ex WNI juga bingung, WNI juga tidak bisa, Amerika juga nggak bisa. Jadi bagus banget diaspora Indonesia. Thank you, Pak Dino. Ya. Jadi Pak Buce dan rekan-rekan yang mengalami hal itu lagi, silakan jabat imigrasinya. Ya, terakhir bahwa Pak nggak bisa ngomong kayak gitu karena kebijakan pemerintah sekarang udah welcoming dan merangkul dan apresiasi terhadap diaspora, Pak. Bapak salah bicara itu, bisa dijawab kalau ada lagi orang yang ngomong kayak gitu, dan mungkin masih akan ada ya orang yang masih bicara seperti itu. Ya, mungkin mereka nggak ngerti. Tapi so far selama ini ternyata tidak terjadi seperti itu. Saya di welcome dengan sangat baik ya. Nah, saya ingat waktu itu Pak Dino sampai kecapean. Pak Dino bilang, bisik ke belakang, saya sudah tidur 2 hari nih gitu sampai motel, even tidak ikut sampai penutupan bagaimana karena pulang ke hotel saking ngantuknya ya. Bagaimana tuh Pak Dino dengan bawa anak-anak masih kecil-kecil itu, masih kan ada kita punya foto background-nya, itu anak-anak umur berapa waktu itu Pak Dino ya? Waktu 2012. Itu sekitar 7 tahunan. Iya, ada yang 7. Wah, 7, 6, 5 tahun itu ya. Itu Alexa, Chloe dan Keanu gitu ya. Ya, kecil semua nih. Ya. Gimana Pak Dino repotnya bawa anak-anak sebegitu empat-empatnya ke LA, bagaimana gitu ngurus ke hotel, kan harus di taking care nih anak-anak ini, terus ngurusin ini. Iya, kebetulan selama saya di sana itu tim kita bagus ya, tim KBRI, tim KJRI, LA juga bagus. Jadi dan bekerja sama tentu dengan Pak Buce dan rekan-rekan diaspora yang ada di LA gitu, right? Tapi selama saya di sana saya hanya ngurusin kongres saja. Anak-anak tuh kebanyakan main game di hotel, gitu, right? Dan pada hari H tentu mereka datang ya ikut resepsi dan nonton show, ketemu dengan selebriti
yang datang dan lain sebagainya gitu, right? So, but the whole day was supposed to be memang sentimental, fun, tapi juga ada substansinya juga ya. Jadi kita mau bikin suasana yang bukan kayak konferensi, tapi suatu kongres yang inspiratif dan penuh dengan aspek sentimental itu. Ya, gitu ya. Nah, dari kita sudah berbalik, ini kan sudah hampir CID ke-6, ini 5 CID ya. Menurut Pak Dino, tantangan selama ini kan Pak Dino ikut semua nih. Tantangan paling besar di CID keberapa ini Pak Dino? Aduh, menurut saya Obama. Ya, yang keempat itu ya. Ya jadi apa tidak jadi, dari ini pindah waktu apa semua ya. Dan Pak Buce juga berjasa karena Pak Buce yang ngusulin Obama waktu itu. Ingat nggak? Saya masa sih saya pernah ngusulin? Ini Skype group Pak Buce itu mengusulkan bagaimana kalau Obama gitu ya. Dan yang skeptis ya kan. Tapi setelah saya pikir-pikir kenapa nggak dicoba, dan ternyata respons bagus ya. Dan akhirnya kita ingat Kongres Diaspora itu benar-benar menjadi salah satu peristiwa terbesar di Indonesia untuk tahun itu. Terbesar dari segi dampak psikologisnya ya. Kan waktu itu kita lagi banyak perdebatan mengenai identitas ya kan, mengenai kerukunan dan lain sebagainya. Dan suasana sensitif sekali gitu. Nah, Obama datang dan dia juga penting karena ini pidato dia yang pertama di Asia setelah turun dari jabatan presiden. Dan dia datang datang bicara mengenai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan beliau mengingatkan kalau Indonesia itu spesial, unik, dan kagumi negara-negara lain karena itunya, karena Pancasilanya, karena kebinekaannya gitu. Jadi jangan sampai itu hilang atau luntur gitu, right? Diucapkan benar-benar sebulan sebelum bulan Agustus, bulan yang sama pada waktu kita merayakan Hari Kemerdekaan gitu ya. Jadi very special moment gitu, right? Dan logistiknya luar biasa karena Buce sendiri ngelihat ya, diadakan di Casablanca Hall, 4 lantai, orang itu dari 4 lantai. Bisa dibayangin nggak? Gimana caranya ngantri 4 lantai, tangga itu, orang sampai turun ke bawah ngantrinya, sampai keluar gedung juga masih ngantri itu. Right? Jadi kan nggak dapat tempat ya. Saya masih ingat sebelum itu terjadi Pak Dino ke LA, kita berdua, Pak Dino bilangin ke saya, "Bud, aku kira ini the peak of the diaspora nih, yang dia CID 4 ini. Tidak akan ada lagi seramai seperti ini." Kayaknya waktu benar. Ya, benar. Bilang begitu ke saya. Kongres besar dengan Obama lagi gitu. Itu memang sangat bergensi sih Pak Dino. Saya sih bangga banget. Saya setiap kali nonton cuplikan videonya saya nangis karena saya pikir bagus, keren banget gitu loh. Presiden Amerika buka Kongres Diaspora Indonesia gitu loh, luar biasa kan gitu ya. Terus apakah ada yang Pak Dino sesalin dalam hal diaspora ini yang kira-kira Pak Dino merasa aduh kenapa bagaimana gitu, apa yang mengganggu? Kalau yang saya lihat sih memang susah bersatu jatuh ya, Buce ya. Tapi kalau saya sebetulnya agak maklum juga ya, dalam arti diaspora itu kan hampir sama dengan kota Jakarta dari segi jumlah gitu ya. Jadi ada 6 sampai 8 juta plus yang WNA-nya itu 6-8 juta yang WNI ya gitu ya. Plus yang WNA-nya dan lain sebagainya gitu. Kalau dihitung yang generasi kedua, ketiga, keempatnya itu bisa 20 juta tuh ya kan, right? Nah, jadi kita harus maklum Jakarta aja nggak mungkin satu suara, ya kan? Mengenai isu apapun penduduk Jakarta itu pasti banyak suara-suara yang berbeda dan segala macam itu. Jadi kalau saya sih melihat maklum aja gitu ya.
memang kadang-kadang lain diaspora, lain arah, dan memang susah untuk dalam satu organisasi gitu. Iya, mereka punya maunya sendiri gitu, dan banyak yang mau beda dan lain sebagainya, which is fine ya. Yang penting apa? Yang penting mereka merasa diri sebagai diaspora, satu, dan kedua ya mereka seperti Butch ya, berapa lama pun di luar negeri, tapi tetap selalu mau berbuat sesuatu bagi tanah air. Jadi ukuran saya diaspora yang baik adalah itu gitu. Tidak peduli organisasinya apa gitu ya. Lalu mau berbuat sesuatu. Pak Butch kan selalu mengimpor barang dari Indonesia, ya kan, selalu memperkenalkan budaya Indonesia di LA, selalu membantu teman-teman yang di Indonesia, kasih ide dan lain sebagainya, dan selalu datang kembali ke Indonesia. Jadi that's what the diaspora is. Semangat ke-Indonesiaannya itu nggak pernah padam. Ya, tapi bagaimanapun juga, apapun juga di dalam histori tercatat Pak Dino adalah yang melahirkan diaspora. Itu tidak bisa disangkal pada tahun 2012. Dan itu perlu diingat oleh teman-teman dan dikenang di dalam sejarah. Ada dalam sejarah ya, bahwa Pak Dino itu adalah founder of diaspora Indonesia. Walaupun seperti orang melahirkan, pasti ada keluar darah, banyak itu berdarah-darah, banyak ininya tapi melahirkannya penuh dengan sukacita Pak Dino ya. Ya, benar. Terima kasih untuk itu sudah melahirkan diaspora. Sekarang diaspora ini udah dipakai oleh macam-macam orang Pak Dino ya. Ada macam-macam orang, walaupun tidak berasosiasi dengan CI Indonesian Diaspora Network Global, orang-orang mulai pakai ada Pak Diaspora, ini Padang Diaspora, apa semua ya Pak Dino. Ya benar, dan sekarang diaspora harum namanya, ya. Dan diasporanya bangga menjadi diaspora, dan kalau publik tanah air mikir diaspora sekarang udah image-nya yang positif ya, ya. Suatu hal bagus ya, orang-orang yang inspiratif dan lain sebagainya gitu. Jadi saya senang sekali ada perubahan mindset itu gitu. Betul, ya. Nah, apa yang menjadi Pak Dino ini sebenarnya orang itu visionary. Jadi selalu mempunyai vision yang unik. Ya orang lain tidak ada kepikir, tiba-tiba punya kepikiran yang ini, unik ini. Nah, apa vision Pak Dino untuk diaspora? Visi saya diaspora itu adalah untuk Indonesia, kita kan akan masuk ke Indonesia 2045 ya, 100 tahun. Oh gitu. Ya. Nah, ini satu generasi lagi kita nyampe di sana gitu ya. Ya. Nah, visi saya itu adalah saya ingin melihat diaspora itu benar-benar menuju Indonesia sebagai ekonomi 5 terbesar dunia, sebagai demokrasi yang salah satu terkuat di dunia itu. Diaspora bagian integral dari tujuan yang besar itu. Dan saya ingin melihat, ini tergantung perjuangan Butch dan lain sebagainya ya, diaspora dimanapun berada, itu terkoneksi dalam suatu hubungan kebatinan, dan kalau bisa hubungan kerjasama yang kaya dengan kreasi gitu, ya kan? Karena ini, to be honest, orang udah mulai banyak berpikir mengenai bahwa diaspora dan bangga gitu ya. Titik-titiknya ada 18 titik besar gitu ya. Tapi dari segi hubungan kebatinan itu masih 2 atau 3 gitu, belum gigi 5 tuh, ya kan? Nah, antar mereka ya, hubungan kebatinan antara mereka gitu. Jadi mungkin itu yang kita bisa terus bangun, dan saya ingin sekali tuh melihat kemanapun kita pergi ada diaspora Indonesia di sana, ada suatu perwakilan Indonesia. Jadi kalau kita ke Malmö di Swedia, ada orang Indonesia di sana, ya kan? Mungkin hanya 30 orang, tapi mereka adalah hubungi gitu. Di Alaska juga dulu terakhir saya ke sana ada orang Indonesia di sana. Di di Acapulco ada orang Indonesia di sana gitu, right? Dan dia orang yang bisa dihubungi. Jadi kalau ada masalah dan tidak ada kantor Indonesia di sana, tapi orang ini
sebagai wakil diaspora dia bisa dihubungi, bisa membantu gitu, right? Jadi intinya itu ada hubungan kebatinan, kebatinan, kerjasama juga yang apa namanya, mudah-mudahan bisa kaya dengan kreasi gitu. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Dino untuk waktunya untuk interview ini. Kita mengucapkan selamat untuk CID ke-6 yang akan diadakan bulan Agustus secara virtual, ya. Dan semoga kita punya pandemik ini akan segera berakhir seperti ini post COVID-19, ya. Moga-moga ini semua segera berakhir, kita bisa ketemu kembali, sama-sama bertemu muka kembali di yang berikutnya ya Pak Dino. Ada kata terakhir Pak Dino mau ucapkan ke diaspora Indonesia? Wah, saya ingin mengucapkan rasa solidaritas, kekaguman, dan terima kasih atas semua dedikasi yang dilakukan oleh diaspora Indonesia. Yang membuat diaspora Indonesia spesial itu adalah dimanapun mereka berada, hatinya selalu ada di Indonesia dan selalu merasa sebagai orang Indonesia. Kayak Pak Bucu aja ya, walaupun warga negara Amerika, selalu saya lihat kemana-mana pakai batik, pakai udeng, pakai sarung dan lain sebagainya. Right, incredible diaspora. Jadi really thank you. Dan jangan lupa kalau Anda diaspora, Anda itu adalah panutan, dipandang panutan dan inspirasi bagi publik di tanah air. Gitu, right? Jadi you have a moral and ethical responsibility to to demonstrate the power and the kindness of diaspora. Gitu. Jadi keep up the good work, dan nanti see you di Kongres Diaspora Indonesia ke-6 yang akan diadakan tahun ini di virtual ya, tidak lagi di Jakarta, secara virtual. Ya, oke Pak Dino, bye bye.